Aku terbang tinggi untuk menggapai bintang di langit. Kapan kau kembali bersamaku lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Monster Fams. Pagi semua. Oke, kali ini kita ada sesuatu yang spesial ya. Apa itu yang spesial? Pasti tambah telur Oh ya? tidak, itu aslinya tadi kan makanan mulia, itu martabak. Iya. Nah kita ini menuju momen yang spesial, momen tahun baru, dekorasinya sudah spesial. Momen tahun baru spesial, ngomong-ngomong Merry Christmas buat semuanya, selamat tahun baru. Dan yang gak kalah spesialnya itu bintang tamu kita hari ini. Bintang tamunya. Siapa itu kira-kira bintang tamunya? Seseorang yang sangat berkarisma, sangat berwibawa, dan jadi panutan teman-teman Monster Yang pasti tentunya. sangat sibuk sekali ya. Pastinya. Yang kita booking dari 3 bulan yang lalu, Mas baru bisa hadir sekarang ini ya. Oke, penasaran kan? Penasaran, teman-teman yang di kantor juga tentunya penasaran. Langsung aja kita panggilkan The Father of Monster, Bapak Wiryanata Wijaya. Pagi, Oke, Pak. pagi, Pak. Penonton meriah. Penonton meriah. Oke, silakan duduk, Pak. Oke, Bapak, apa kabar? Baik. Baik, ya Iya. syukur. Habis meeting, Pak? Wah, biasa lah. Sibuk sekali ya, Pak ya. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol yang berat-berat, Oh, kita siap. tanyain dulu yang santai aja dulu, Pak. Oke. Saya ini kalau ketemu klien itu sering kali ditanyain satu hal. Kenapa namanya Monster, Pak? Soalnya kayak serem gitu ya, Besar kelihatannya gitu ya. besar gitu. Kira-kira Ya. kenapa, Pak? Memang kebetulan Monster itu saya yang kasih nama dulu. Oh, cocok berarti kita tanyanya ya, Pak? Cocok. Bertanggung jawab atas nama itu Oh ya, Pak iya, ya. tentu saja. Memang betul banyak klien itu saya waktu sharing juga tanya gitu kan, kenapa Monster? Jadi saya kepingin memang waktu itu kasih nama itu something yang different, beda dengan kompetitor kita ya. Kenapa namanya Monster? Satu, bahwa memang Monster itu image-nya kan besar, kuat, mungkin juga punya kekuatan lebih lah ya dibanding yang lain gitu kan. Dan juga terkesan menyeramkan Iya, benar. buat kompetitor. Nah, seperti itu. Jadi kenapa namanya Monster? Intimidasi ya, Oh, intimidasi Biar ya. kayak minuman berenergi gitu, cakar. Lah. Jangan sebut merek ya, kita nggak disponsorin. Ya, kira-kira gitu. Oke, Bapak Wirjo kan disebut the father of monster nih. Iya. Pendapat Bapak gimana sih disebut the father of monster itu? Apa disebut father of monster Iya, itu nggak iya. merasa tua gitu nggak? Nah, memang menurut saya sih The Father of Monster memang mungkin cocok ya. Mungkin cocok, kenapa? Ya karena kebetulan memang saya yang dari awal starting grup inilah yang mengasih nama dan kemudian juga banyak tim itu juga saya bantu develop tim supaya tim itu bisa berkembang. Nah, sehingga ya sometimes mereka bilang ya ini The Father of Monster lah. Jadi kayak dirawat seperti anak Iya, sendiri lah. iya seperti itu. Iya, selain Kedelai. balik lagi ke episode kemarin gitu. Nah, selain itu juga Bapak Wirya juga kata teman-teman tuh paling sering ngomong teman-teman Monster, paling seneng ngajak teman-teman Monster curhat, bahkan tuh sampai subuh gitu, Pak. Oh iya. Iya, kenapa sih Pak? Kenapa sih Bapak mau gitu menyempatkan waktu dan tenaga Bapak tuh buat ngeluangin waktu buat teman-teman tuh kenapa? Iya. Saya juga korbannya. Ya, yang lucu juga sometimes itu ngobrol bukan cuma ngobrolin masalah kerjaan gitu ya. Sometimes ada yang ngobrolin masalah lagi punya problem nih dengan pacarnya gitu. Curhat ya, Pak ya? Curhat. Nah, tapi sekarang udah married. Nah, ada di belakang Ayo, situ. datang. Nah, ada di belakang. Ya, kenapa kok melakukan itu ya? Karena memang saya kepingin company kita itu beda dengan company yang lain. Jadi apa yang saya coba bangun di sini dan teman-teman direksi manajemen yang lain, apa yang kita kepingin untuk kembangkan di sini itu adalah kita bukan ngomong melulu masalah uangnya,
tetapi kita punya visi, punya impian bagaimana kita bisa mendevelop orang, mengembangkan orang yang dari bawah bisa sampai ke puncak, dan itu merupakan kepuasan lah buat kita. Biasa ya Pak ya. Makanya bela-belain tuh. Iya. Sampai yang diajakin ngobrol udah ngantuk. Nah, udah ngantuk-ngantuk tuh. Paling semangat ya Pak Wira. Iya, semangat sekali. Kira-kira ada pengalaman-pengalaman yang menarik Pak? Kira-kira yang bisa di-share sama anak-anak yang Pak Wira dulu lulus kuliah ngapain sih? Habis itu kok bisa sampai apa tiba-tiba lahir langsung kaya gitu, langsung punya perusahaan gitu kan? Iya. Nah, memang kalau ngomongin pengalaman, kebetulan saya juga mulai itu dari nol lah. Kebetulan juga bukan dari keluarga yang kaya raya. Jadi yang saya coba lakukan dan saya yakini adalah kita percaya kan Tuhan itu Maha Baik. Selama kita mau berusaha, selama kita mau bekerja keras, saya yakin selalu ada jalannya. Kayak waktu kondisi company kita lagi susah ya, kondisi yang kita bahkan untuk gaji karyawan aja sampai susah pada waktu itu gitu kan. Itu berkat waktu lalu, selama ini saya juga bantu untuk develop tim dan sebagainya dan kekeluargaan kita betul-betul luar biasa. Solid ya Pak ya? Solid. Saya ngomong, sorry ya, bulan ini gajinya agak telat, nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman itu bilang, nggak apa-apa Pak, Bapak butuh uang berapa? Saya punya 1 juta, saya punya 2 juta, saya punya 4 juta. Yang saya yakin mungkin nggak banyak lah perusahaan lain yang mau seperti itu ya, dan itu yang benar-benar menyentuh saya, dan saya ya ini layak untuk saya perjuangkan lah, teman-teman dan sebagainya. Pengertian sekali ya. Jadi inget Pak Faru kemarin sedih. Oh iya. Siap. Nah, seperti yang kemarin Pak Farul sempat ceritain juga, dia sampai sedih-sedih gitu Pak. Iya. Terus saya ingat ada satu quote dari Pak Farul yang sekarang terpampang di ruang GA. Lah ya itu. Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan, bukan apa yang kita sukai. Iya. Itu gimana Pak? Itu maksudnya gimana? Saya kan banyak persepsi. Kita tanyain orang yang suka bilang itu. Ya itu. Oh iya, sorry, silakan. Teman-teman juga mungkin nggak pernah, mungkin belum ada yang ke aren atau jarang ke aren gitu, nggak pernah ke ruangan GA, jadi nggak tahu quotes itu tuh. Seperti Via ini nggak pernah ke GA Pak. Oh iya. Harus sering-sering. Ya. Jadi gini, memang saya tuh juga kaget maksudnya tiba-tiba ada poster, ada foto saya gitu kan. Diedit lagi Pak. Diedit gitu kan. Dipajang di sana gitu kan, terus ada quotes-nya. Oh, oke. Nah, memang saya cukup sering ngobrol lah sama teman-teman. Salah satu yang cukup sering saya obrolin adalah orang sukses itu melakukan apa yang harus mereka lakukan, bukan apa yang mereka sukai. Jadi yang saya maksud itu adalah banyak dari kita itu kepinginnya sukses, tetapi kita itu cuman mau melakukan hal-hal yang cuman kita suka. Nah, saya rasa itu sulit. Kalau kita ini mau sukses, ya kita ini harus mau juga melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Contoh, misalnya ada seorang pemain bintang lah, pemain sepak bola bintang, misalkan Lionel Messi, misalkan Cristiano Ronaldo. Mungkin mereka memang punya passion atau mungkin punya kesukaan di bidang sepak bola, ya kan? Tetapi pertanyaannya, sesuka apapun Lionel Messi tentang bermain sepak bola ya, kalau disuruh latihan 8 jam sehari, menurut teman-teman kira-kira dia mau nggak sebetulnya? Seneng nggak dia melakukan? Ya, seneng juga sih Pak. Nah, pasti nggak seneng. Pengennya nggak pakai latihan tapi sukses gitu. Nah, banyak yang berpikirnya begitu kan. Makanya nggak bisa kalau kita itu mau sukses, nggak bisa cuman kita itu melakukan hal-hal yang harus yang cuma kita suka aja. Tapi kita harus mau melakukan yang memang itu harus kita lakukan. Misalnya apa?
Kayak tadi berlatih. Misalnya apa lagi? Misalkan baca buku. Nah, ini di sini ada beberapa buku ya kan. Kalau Pak, dari pengalaman Pak Wira sendiri yang Ya. ternyata saya ini nggak suka kayak gini sebenarnya. Ya. Cuma baru kerasa sekarang, oh ternyata Ya. ini buah dari ketidaksukaanku. Kayak misalnya baca buku. Saya kan nggak suka ini Pak. Ya, ya, ngaku ya. Tapi, tapi ini harus kamu baca. Tapi kan kita pengen tahu apakah memang kayak gitu Pak. Iya, Dari jadi pengalaman Pak Wira sendiri. betul. Kebetulan memang apa yang saya coba sharing ke teman-teman itu bukan saya berdasarkan teori lah. Tetapi apa yang memang saya coba jalankan sendiri dan ternyata it works. Nah, yang nggak works itu nggak saya ajarkan. Jadi kan teman-teman enak nih, udah terima yang udah pasti berhasil lah, udah pasti oke lah ya kan. Nah, banyak hal yang saya lakukan yang dulu saya bener-bener itu nggak suka. Nah betul, salah satunya baca buku. Betul, sama. Kita satu spesies. Ya, sebetulnya sama. Baca buku nggak. Saya paling nggak suka baca buku. Kalau baca komik suka. Banyak gambarnya. Cocok ya, sama ya. Baca webtoon Pasti juga. banyak Ya. ya. Pembaca komik di luar sana. Nah, saya baca buku nggak suka, apalagi buku tebel ya kan. Tulisan semua lagi lah, sama kan ya. Tulisan semua. Cuman waktu itu saya juga belajar dari orang-orang yang sukses kan. Lucunya yang saya perhatikan ya, tidak ada orang yang sukses itu nggak suka baca buku. Semuanya itu, semua orang-orang sukses saya lihat mereka senang baca buku, mereka senang belajar. Bukunya banyak. Nah, Perpustakaan di rumahnya. kayak perpustakaan. Saya pernah ke rumah orang yang sukses mereka punya satu ruangan gede banget. Itu isinya buku semua. Nah, orang itu ngomong ke saya, kalau kamu mau sukses, nih baca buku. Nah, saya pikirannya sederhana. Orang itu bisa sukses karena baca buku. Dia ngomong ke saya, ya udah saya turutin aja. Saya percaya aja. Buktinya dia jauh lebih sukses daripada saya, ya kan? Nah, saya baca aja. Saya nggak suka, tapi saya rasa ini harus saya lakukan kalau saya mau sukses kan. Ya udah, saya baca. Ternyata setelah saya banyak membaca buku, mindset saya atau pola pikir saya itu berkembang. Dan pada waktu pola pikir itu berkembang, otomatis apa yang kita lakukan itu kita juga bisa lebih efektif, lebih bagus. Ngobrol sama orang, mereka tahu mindset kita lebih luas dan sebagainya. Skill kita meningkat dan otomatis ya goalnya ya kita jadi lebih sukses lah. Kira-kira begitu. Dengerin guys, kita harus sering baca buku. Anda Ya. yang males-males itu, hey. Minimal 1 hari setengah jam lah baca buku. Catat ya. Buat kamu juga sama. Ya siapa? Saya juga sudah mulai baca. Oh iya, 15 bagus. menit tapi saya. Iya. Nah, kalau tadi kan soal pekerjaan yang Bapak tidak sukai tapi Bapak kerjakan. Mm-mm. Kalau soal jurusan kuliah, Iya. jurusan IT itu sebenarnya Bapak suka apa enggak sih? Tapi Nah. jangan dulu dijawab. Oh, iya. Kita kembali setelah yang satu ini karena setelah ini kita datang bintang tamu lagi loh, Mas. Jadi bintang tamu kita setelah ini dia itu Terkenal juga di kenal kantor dong ini. pastinya sibuk juga tentunya. Sibuk juga ya pastinya. Nah, dia juga itu lebih memilih di Monster Group daripada bekerja di perusahaan-perusahaan yang lebih maju gitu. Di luar negeri. Iya, yang di luar negeri karena emang beliau juga dulu sempat kuliah juga di luar negeri. Nah, daripada penasaran jangan kemana-mana. Mantap, coba tebak dulu. Ya, Oke. komentar ya, langsung aja. Langsung aja. Kita iklan dulu dong. Iya, kembali lagi dengan kita setelah iklan yang Berikut ini. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu.
Bagai bintang di surga dan seluruh warna, dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga, berikan cerita dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Kembali lagi di Monster Kuy. Oke, gimana teman-teman? Ada yang udah nebak belum siapa bintang tamu selanjutnya? Nah, jadi seperti yang tadi udah disampaikan, bintang tamu yang satu ini ternyata sudah menolak perusahaan-perusahaan multinasional. Luar biasa. Keren banget kan? Pernah kuliah juga di luar negeri ya. Ganteng juga. Ih pasti Sibuk dong, gitu. juga. Betul banget. Sangat menginspirasi kita semua tentunya ya. Langsung saja kita panggilkan Bapak Seno Haji Wijaya. Oke. Pagi, Pak. Bagi. Wah, langsung duduk. Ya. Oke. Tadi kita ada pertanyaan buat Pak Wirya dulu ya soal jurusan kuliah. Sebenarnya kuliah jurusan IT itu yang Bapak suka ya apa enggak sih? Gitu. Sebelumnya ini IT semua berarti ya, Pak? Iya. Saya IT, Pak Seno juga IT. IT. Iya. Kebetulan IT semua. Kelihatan pinter kita memang. Ya, memang untuk jurusan itu, jadi awalnya saya itu masuk ke jurusan IT itu alasannya cuma satu. Karena saya suka main game. Jadi karena suka main game, makanya saya berpikir jurusan apa ya yang paling cocok kayaknya ya udahlah masuk ke jurusan IT. Nah ternyata setelah masuk ke jurusan IT itu agak beda sih dengan bayangan saya. Ternyata matematikanya banyak. Nah padahal saya itu paling pintar matematika. Jadi nilai saya itu kira-kira 4 lah, 5 lah gitu matematikanya. Ternyata banyak matematikanya. Waduh ini kayaknya salah jurusan nih gitu kan. Kayaknya salah jurusan. Nah tapi ya mau nggak mau lah udah terlanjur masuk kan. Ya udah saya jalanin. Ternyata luar biasa. Di dunia kerja ilmunya itu nggak kepake. Gitu ternyata. Nah tapi satu yang saya ngerasa untung dulu saya masuk jurusan IT. Yang saya paling rasain dapat manfaatnya ya, yang kepake ya di dunia kerja maupun pada waktu kita bangun bisnis, itu kita di jurusan IT itu kita dilatih untuk berpikir secara logik. Logis. Ya, jadi logiknya ini benar-benar dilatih supaya kita ini bisa berpikir logis pada waktu ada masalah, problem solvingnya seperti apa, troubleshootingnya seperti apa. Nah kalau saya rasa Pak Seno dulu ikut ke jurusan IT karena ikut-ikut kakaknya kayaknya. Enggak. Tapi ini sekarang Oke, tanya aja. langsung aja. Kalau Pak Seno kira-kira kenapa kuliah jurusan IT dan apakah sama juga nggak kepake? Soalnya denger-denger Pak Seno IT-nya kepake ini soalnya. Ini cerita nyata lah. Iya. Saya Kisah cerita ini nyata. kenapa kok dulu masuk jurusan IT. Oke. Jujur aja kebalikan dari yang Pak Wirya katakan tadi. Awalnya justru nggak mau masuk IT. Karena beliau udah di IT, nggak mau sama. Nggak mau sama ya? Nggak mau sama. Saya sama adik juga begitu, Pak. Nah. Nggak mau sama. Kebetulan waktu itu ada agen Universitas Belanda lah. Jadi kayak mereka tuh masuk ke sekolah-sekolah cari murid untuk berangkat ke sana dengan potensi beasiswa dari pemerintah Belanda. Nah, waktu itu udah daftar. Nah, ini kesempatan yang menarik buat saya karena keluarga kita dulu ya terus terang bukan dari keluarga yang mampu ya. Kalau bisa dapat beasiswa, why not? Nah, coba nih daftar. Ngisi formulir. Ada jurusan bisnis, komunikasi, fashion design, sama IT. Fashion design dong pasti. Kok tahu? Pinginnya gitu. Nah, karena kepingin bisa berangkat, sempet nih ngobrol sama agennya. Oke. Tanya, kira-kira kemungkinan masuk yang lebih besar.
itu bisnis atau IT? Bukan fashion designer tadi, bukan ya? Bisnis, waktu itu mau milih bisnis. Pilihan kedua fashion designer. Ya. Nah, agennya bilang, kalau mau masuk, kemungkinan besar bisnis. Kalau IT lebih susah, ada tes matematika, logika, ya kan. Dan bangkunya itu tinggal sedikit. Jadi kompetisinya lebih ketat. Nanyalah ke beliau, ke keluarga juga. Menurutmu, sebaiknya aku masuk jurusan bisnis atau IT? Aku masih ingat bener nih, dia bilang. Masa sih? Lupa saya. Aku ingat bener nih, dia bilang gini. Bahasa di Surabaya, goci itu apa ya bahasa Indonesia? Ya, penakut, penakut. Penakut. Dia bilang kalau kamu penakut, masuk bisnis. Loh, masa? Gak terima aku kan? Gak terima, aku merasa tertantang. Oh, kalau gitu IT udah, langsung masuk IT, berangkat. Daftarlah IT, itu awal mulanya seperti itu. Oke. Loh itu lupa loh saya. Ternyata Pak. Jadi merasa tertantang, nggak terima gitu kan. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kan Bapak Seno udah pernah kerja di luar nih. Masa? Kuliah. Kuliah di luar. Saya infonya soalnya kerja di luar juga. Jadi tolong diklarifikasi lah sekalian cerita gitu ya. Kenapa dulu di Belanda ya Pak ya? Kenapa di Belanda kan enak gitu Pak. Kenapa balik ke Indo Pak? Kenapa menolak tawaran-tawaran? Mungkin di sana kan pasti ada tawaran juga Pak. Kenapa memilih di Indonesia? Jadi ini ceritanya berarti agak mundur, agak lama ya. Flashback lagi. Flashback ya, Iya. flashback. Emang dulu itu saya nggak mau, terus terang nih, awal mula itu maunya tuh hanya kerja di perusahaan-perusahaan besar. Jadi dulu dari awal ya kerja itu di Philips. Dari Philips masuk ke Deloitte Consulting. Dari Deloitte sempat di Accenture sebentar. Sebelum akhirnya itu di Belanda nih. Terus akhirnya berangkat ke London, kerja di Ernst & Young. Semua kan multinational companies. Iya, betul. Emang tujuannya pingin belajar sebanyak-banyaknya. Pingin tahu gimana sih cara kita mengoperasikan perusahaan dengan skala segitu besar. Dan tetap menjaga produktivitas gitu ya. Nah, selagi kerja di sana, emang terus terang hidup enak. Gaji cukup lah ya. Maksudnya mau jalan-jalan ke luar negeri setiap bulan juga bisa kalau mau. Ya. Mau beli Terjamin rumah juga ya. cukup. Mau beli rumah banyak juga cukup. Gitu. Mau beli hotel juga bisa. Oke. Nah. Kayak monopoli aja beli hotel. Cuman gini, waktu itu ada satu hal yang sebenarnya mau saya kejar dari kecil. Ketika saya masih muda lah ya, masih tinggal di Indonesia, hidup susah gitu kan. Cita-citanya apa sih? Kepingin bisa membantu orang banyak. Nah, ketika kerja di sana, emang gaji cukup, tapi cukup itu hanya buat saya. Ya mungkin sama keluarga lah. Tapi ketika mau membantu orang lain, itu susah. Saya pernah nyoba ngitung membuka usaha di London. Saya pikir kan salah satu cara untuk membantu orang banyak itu dengan buka lapangan kerja gitu kan. Ternyata budget itu nggak masuk. Gaji karyawan di sana tinggi, termasuk gaji saya. Sewa kantor tinggi, sehingga kesempatan untuk mencapai impian itu bisa dibilang nyaris 0%. Nah, sempat ngobrol sama Pak Wirya waktu saya di sana. Sering. Kalau itu ingat saya. Yang pertama tadi gak inget. Ini masa-masa udah lama lah ya. Mungkin sebelum ada Monster itu udah ada pembicaraan kayak ayo kita bikin sesuatu bareng. Saya di sana, masih di sana tuh. Nah, waktu itu saya mikir lagi, kalau memang ada kesempatan untuk mulai bisnis itu, untuk mencapai impian tadi di Indonesia, walaupun 1%,
itu akan saya ambil. Minimal ada kesempatan 1%, dan ini kesempatannya bukan kayak gambling kan. Sebenarnya ini tergantung dari kitanya. Dan saya percaya saya bisa. Maka saya ambil kesempatan itu melangkah, padahal nggak tahu nih nanti di Indonesia seperti apa gitu. Saya ngelangkah dulu. Saya masih ingat waktu itu kolega saya adalah beberapa yang menasihati, kamu yakin mau balik ke Indonesia? Jutaan orang di UK itu mau kerjaanmu sekarang. Iya, betul. Aku bilang, kita hidup cuma sekali. Kalau seandainya ini nggak diambil kesempatan ini, nggak bisa mengejar impian, hidup saya walaupun enak, mungkin tua akan bertanya-tanya. Seandainya dulu aku balik ke Indonesia, buka lapangan kerja, kayak apa ya? Lah ada penyesalan. Iya, ada penyesalan. Ya itulah, itu yang menyebabkan saya memutuskan untuk balik ke Indonesia. Ya selain faktor keluarga lah ya, karena waktu itu udah lama lah saya ninggalin keluarga, 14 tahun lebih waktu itu. Pak Wira kangen nggak Pak? Kangen lah. Sampai pulang langsung dicium-cium. Jujur sekali. Oh iya. Dan ada satu statement yang cukup menarik. Sekarang gantian saya jadi host. Kenapa itu Pak? Nah, statement tadi bahwa Pak Seno ini kan bilang bahwa kalau misalkan kayak tadi peluangnya walaupun cuma 1%, tapi ini kan ada peluang dan saya yakin saya bisa. Nah ini menarik karena mungkin banyak orang-orang di luar sana yang tidak berpikir begitu. Banyak berpikir bahwa apa ya, kayak meragukan diri sendiri lah. Nah kira-kira mungkin ada tips atau mungkin bagaimana caranya how to improve the self confidence ya. Jadi rasa percaya diri bahwa oke, saya yakin saya bisa. Nah kenapa kok Pak Seno bisa bilang oh saya yakin saya bisa gitu? Sebenarnya ada dua hal lah yang menurut saya perlu kita terapkan lah. Maksudnya mindset ya, mengenai mindset ya. Yang mensupport statement tadi itu sebenarnya satu itu courage. Bahasa Indonesianya apa Pak? Keberanian. Oh iya, takutnya ada yang nggak ngerti. Aku yakin sih teman-teman Monster pasti tahu semua lah. Oh iya. Yang kedua itu persistence. Nah, kenapa saya sebut courage sama persistence? Yang pertama adalah keberanian kita untuk melangkah. Jangan takut melangkah. Walaupun di depan itu ada lubang, kalau nih kita gagal, kita jatuh ke lubang, ya kita berdiri lagi, melangkah lagi. Dari A ke B, kalau seandainya kita takut melangkah, kita nggak akan pernah sampai ke tujuan. Nah, itu perlu tuh. Kita perlu melangkah, berani melangkah, walaupun di depan ada lubang, walaupun kita nggak tahu nih ada apa di depan. Kita jatuh, berdiri, melangkah lagi. Suatu saat kita sampai. Nah, tapi dengan courage doang bahaya juga kalau nggak ada persistence. Ibaratnya gini, persistence itu apa ya, kemauan yang kuat lah untuk gigih, nggak mau pantang menyerah. Iya, betul. Karena tanpa persistence kita melangkah, jatuh, terus berhenti. Nah itu persistence itu di situ kekuatannya. Kita harus persis, kita yakin bisa menuju ke sana. Dan yakin ada caranya. Gimana caranya? Ya kita cari. Jangan putus asa. Kita mau ke sana ada tembok. Ya udah, kita coba deh ngelompatin tembok. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, kita coba muter nih. Kalau nggak bisa, kita coba gali. Kalau nggak bisa, coba kita bom ini temboknya. Jangan pernah menyerah. Selalu ada cara ya. Kita melangkah satu langkah, suatu saat sampai tujuan pasti. Ya, tuh teman-teman dengerin ya, courage and persistent. Benar. Saya agak gak enak soalnya. Mengakui ya. Nah oke Pak, kita bicara sesuatu yang krusial nih ya Pak. Perbedaan apa sih yang paling terasa kebiasaan bekerja orang-orang Indonesia dengan orang-orang yang ada di luar negeri? Perbedaannya apa sih Pak? Gitu. Oke.
Ini pertanyaan yang menarik, Iya. agak menjebak. Oke, nggak, kelebihan budaya kerja di Indonesia itu banyak lah. Iya. Cuman kan kita ngobrol ini untuk sekalian sharing yang bagus dari luar itu apa yang bisa dibawa ke sini gitu. Iya, kan. betul. Nah, Tuh yang nge-briefing itu tolong pertanyaannya jangan menjebak ya. jadi ketika saya pindah ke Indonesia, pertama kali kerja di Indonesia itu memang ada beberapa hal, bisa dibilang cultural shock. Jadi ada beberapa hal yang beda. Terutama ini karena waktunya singkat ya, saya sebut ada 3 deh. 3 cara pandang orang Indonesia dan orang di luar sana di Eropa ya. Dalam melihat 3 hal ini. Yang pertama itu time, waktu. Yang kedua komitmen. Dan yang ketiga failure, kegagalan. Nah, yang masalah time ini sepertinya teman-teman juga pada tahu. Di Indonesia culture-nya gimana kalau memandang tentang waktu? Gimana? Jam karet. Datang udah telat, waktu pulang duluan. Nah, memang gitu, datang agak siang. Untung-untung kalau agak siang, ada yang siang sekali gitu kan. Makan siang baru datang. Ya. Terus meeting, janjinya jam berapa, munculnya jam berapa. Ini sayang lah, maksudnya waktu itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan tidak kurang menghargai waktu orang lain yang ikut hadir di meeting. Itu jadi timeliness lah ya, ketepatan waktu. Selain itu juga cara kita menggunakan waktu. Tadi yang Pak Wirya bilang, kamu ada waktu lebih. Misalnya yang lain teman-teman pada main game atau nonton drama Korea mungkin. Elvia Itu tidak suka Korea. Saya nggak suka. Suka India dia. Bollywood. Tahu lah. Nah, apakah itu lebih penting daripada contoh membaca buku tadi? Nah itu, jadi cara kita menggunakan waktu dan menghargai waktu kita sendiri dan juga waktu orang lain. Nah, jadi kalau di luar mereka lebih on time, waktu meeting pun on time, selesainya juga on time. Di sini sering waktu meeting itu molor. Setelah molor, outputnya nggak jelas. Kalau di luar agenda dari meeting itu selalu ada, selalu di-share dulu ke semua peserta dan dibahas semua, ada outputnya. Ini saya ngomong secara general, bukan monster. Iya, oke. Monster selalu tepat waktu. Jos. Tidak pernah telat. Mantap. Saya juga tidak. Tidak. Tidak telat sih. Ragu-ragu kayaknya ya, Mas. Nah, yang kedua, kita ngomongin tentang komitmen. Komitmen ini apa sih? Deadline, misal. Saya melihat di Indonesia masih banyak kebiasaan melihat deadline ini apa ya, kayak dianggap remeh, dianggap enteng. Ada deadline, oh nggak selesai, besok aja deh. Itu udah terbiasa. Setelah besoknya, minggu depan deh. Nah ini salah satu cultural shock yang saya alamin juga. Soalnya di sana deadline is deadline. Deadline, dead itu sebenarnya kan mati. Kamu nggak menyelesaikan di waktu itu ya kamu mati. Jadi sampai lembur, pernah saya masih ingat dulu waktu di London kerja itu nginep di kantor, sampai disuruh bawa sama direkturnya ya, besok bawa baju, koper. Jadi kayak tinggal di hotel gitu, beberapa malam tidur di kantor. Suruh nginep ya. Ya. Nah ini juga salah satu cultural shock yang saya alami. Jadi di Indonesia masih banyak yang menganggap enteng deadline. Yang ketiga tadi saya sebut failure. Sebenarnya saya sudah menyebutkan tadi di awal yang masalah persistence dan courage. Jangan takut gagal. Di Indonesia masih banyak orang yang takut-takut. Dikasih tanggung jawab lebih, takut. Lah nanti saya bisa apa enggak? Iya, bisa enggak? Jangan deh. Belum siap saya. Kalau di sana malah rebutan. Banyak orang itu minta tanggung jawab lebih. Pingin belajar, gagal nggak apa-apa. Makanya di sini pun di Monster ya saya berkali-kali bilang, jangan takut gagal. Orang gagal nggak dimarahin kok. Gagal juga enggak. Yang penting jangan masuk ke lubang yang sama 2 kali, apalagi 3 kali. Nah itu.
Jadi 3 hal itu sih yang saya lihat. Tahun berarti Pak Seno udah berapa tahun di Indo berarti Pak? Dari 2015. 2015 sampai sekarang. Kira-kira nyesel nggak Pak kembali ke Indo? Apa ternyata 5 tahun enakan di London ternyata? Terus terang. Nyesel. Tadi briefing-nya kayaknya tidak. Gimana Pak? Nyeselnya itu kenapa kok nggak baliknya lebih dulu lagi gitu. Oh gitu. Positif dulu guys. Tunggu dong, jangan seudon ya. Iya, jadi seandainya baliknya lebih lama mungkin Monster Group jauh lebih besar ya sekarang gitu kan. Soalnya dari dulu saya mau tarik-tarik, nggak mau. Iya, oke. Bukan nggak mau lah, masih ada kewajiban yang harus diselesaikan. Oh iya. Tanggung jawab. Jawab ya. Siap. Oke. Kalau Pak Wirya sendiri ada pengalaman nggak kalau di luar negeri juga gitu? Iya. Kebetulan memang adik saya yang ini memang ke Belanda, ya kan S1, S2 gitu kan, sempat kerja di London, di headquarternya di EY. Adik saya yang satu lagi ke Jerman. Iya kan. Nah, saya di Surabaya. Asli Indonesia. Iya. Lokal ya, Pak ya. Iya. Nah, tapi lately ya mungkin di bisnis ini juga kita punya beberapa partner dan potensial bisnis di luar. Saya pengen cerita sedikit sih waktu kita sempat ada trip ke US ya. Jadi satu hal yang sangat menarik, saya pikir ya di US itu kan, ini kan negara yang superpower ya kan. Di US ini wah negaranya maju banget dan sebagainya. Kaya raya gitu ya. Nah ternyata pada waktu saya datang ke sana dan saya lihat sendiri, dan ini bukan di kota kecil ya sebetulnya, ini di kota besarnya. Itu waktu itu saya ngelihat sendiri di sana itu, di US kebetulan waktu itu lagi agak winter, jadi agak dingin ya di sana. Cuacanya itu mungkin nggak sampai minus sih, tapi mungkin cuman let's say 5 derajat kali ya, 2 derajat begitu. Ya kayak di Malang lah ya. Malang lebih dingin di sana kali. Malang panas sekarang. Oh iya. Oh minta berarti dikit ya di sana ya. Oh iya. Nah, jadi pada waktu saya ke sana yang saya perhatikan ini gila. Saya ngelihat kebetulan kan ada rekan kita satu lagi BOD kita Pak Hizkia, itu kebetulan kan memang dulu kuliah di sana. Terus saya lihat di sana itu ada orang berbaris gitu, cukup banyak gitu kan. Saya tanya sama Pak Kia, loh ini orang ngapain berbaris gitu kan, malam-malam gitu kan berbaris. Oh mereka berbaris itu, yang berbaris itu mereka itu homeless, mereka nggak punya rumah. Nah mereka berbaris itu untuk ngambil kayak tiket gitu ya, mungkin di London atau di Anu juga sama mungkin ya, ngambil tiket atau apa itu untuk bisa masuk ke kayak rumah penampungan. Nah tapi mereka cuma bisa stay di sana itu hari itu juga, besok pagi mereka harus keluar, malamnya ngantri lagi. Kasian ya. Nah yang saya lihat itu begini, gila ya, yang buat gila itu begini. Di sana kan udaranya dingin banget ya. Saya nggak kebayang ya. Mungkin lebih bagus pengemis yang ada di sini ya istilahnya. Bayangin di sana itu mereka nggak punya rumah, kondisinya dingin, ada di pinggir jalan tidur gimana caranya? Bayangin apa? Aduh, nggak tahu ya hidup kayak begitu. Nah, itulah kenapa. Nggak tahu mungkin di London juga sampai ada kasus homeless yang Meninggal karena ya dingin banget gitu. Waktu lalu kami ke Rusia juga, di situ udara memang ya kebetulan saya nggak pernah ya, jadi nggak pernah lihat salju gitu ya. Nah ternyata di sana memang dingin banget sampai kita double apa segala macam gitu. Pilek Pak? Untungnya enggak. Nah, jadi yang saya berpikir adalah gini loh, banyak orang ternyata ya bukan cuma di Indonesia, di luar negeri apa itu banyak orang yang butuh bantuan lah sebetulnya, butuh bantuan. Nah
Mungkin saya sama Pak Seno, mungkin juga direksi-direksi yang lain, manajemen yang lain berpikirnya sama. Kita berpikir bagaimana sih kita hidup cuma satu kali. Selama kita hidup, apa sih yang kita sudah perbuat untuk orang lain? Nah ini yang saya berpikir kemudian, oke lah, let's fight together. Kita fight sama-sama supaya kita bisa bantu dan berimpact untuk lebih banyak orang. Lebih banyak orang. Seperti itu. Karena orang-orang bilang kan kalau kita meninggal amal kita yang ada apa tinggal ya ilmu yang bermanfaat, terus anak sama ya itu ilmu yang bermanfaat itu yang paling penting yang kita bahas tadi. Jadi seberapa bermanfaat kita bagi orang lain. Luar biasa memang. Jadi pengalaman Pak Wirya selama di US itu tentang kemanusiaan ya gitu, jadinya ada. Saya jadi merasa dingin. Oke, karena pertanyaan sudah habis semua, kita sekarang akan games nih Pak. Kita akan menguji chemistry antara adik dan kakak gitu. Sudah berapa lama kalian saling mengenal Pak? Pak adik kakak Mas gimana? Usianya Pak Seno lah paling ya. Oke, gamesnya nanti gampang Pak. Jadi nanti kita kasih pertanyaan. Pak Seno dan Pak Wira tulis jawabannya. Kalau sama berarti memang adik kakak beneran. Iya betul. Kalau beda berarti ya mungkin adik kakak tapi jarang ketemu. Gitu. Oke, kita siapin dulu alat-alatnya. Oke, kita udah nyiapin properti ya buat Pak Wirya dan Pak Seno. Nanti tinggal ditulis jawabannya. Tapi cepat ya Pak ya, nggak boleh Dijawab cepat. nggak boleh kasih kode-kode sebelah, nggak boleh. Gak boleh nyontek ya. Nggak boleh. Gak boleh nyontek. Oke, jadi games kali ini tuh namanya uji chemistry antara adik dan kakak ya. Jadi nanti kita akan mengajukan pertanyaan, baik untuk Pak Seno ataupun Pak Wirya, tapi Pak Seno dan Pak Wirya harus jawab, sama-sama jawab. Kalau misalnya jawabannya sama berarti chemistry kalian sudah tidak usah ditanyakan lagi gitu ya. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke. Makanan favoritnya Pak Wirya apa? Oke, langsung jawab. Pak Wirya aja sendiri. Saya sendiri. Tidak boleh makanan favorit. Iya. Ayo. Perlu saya tanya Cece nih. Udah jawab aja Pak. Siap, makanan favorit. Yuk, Ayo. lanjut ya. Udah Pak. Oke, udah dijawab dua-duanya. Langsung ditunjukin ke kamera. Ayo. 1, 2, 3. Kamera mana sih itu? Kepiting. Udah. Hampir lah. Salah. Mirip-mirip lah seafood. Kepiting harusnya. Bingung sih Pak. Aduh, maaf. Gak apa-apa. Sama-sama seafood ya. Sama seafood. Boleh. Nyambung lah. Pertanyaan kedua. Hal apa yang membuat Pak Seno marah? Ayo, hal apa yang membuat Pak Seno marah? Apa tuh? Pertanyaan sulit-sulit nih. Makanan favorit tuh. Mana Pak? Apa ya? Mungkin hal kecil yang buat Pak Seno marah? Ada? Ada hal besar. Masa nggak pernah marah sih Pak Seno? Sepatunya di. Gak pernah marah kayaknya. Jarang marah dia. Jarang marah ya. Ya ditulis aja. Makanya hati-hati. Jangan sampai saya marah. Oh iya. Skip saja kan. Jawabnya Jarang bebas. marah. Jarang marah ya? Jarang marah. Berarti benar chemistry-nya. Emang jarang marah Pak? Emang jarang marah? Ya udah, kita langsung aja pertanyaan ketiga. Lanjut. Ini pertanyaan yang sangat sulit ini Pak. Ukuran sepatunya Pak Wirya berapa? Tulis tuh. Ayo. Sama kayak saya paling. Oke, udah dijawab ya. Langsung aja ditunjukin ke kamera. 1, 2, 3. Berapa? 4, 2, bener. Oh, beneran. Berarti poinnya 1,5 lah ya. 1,5. Oke, lanjut. Kalau menang dapat apa? Dapat perusahaan ini Pak. Wah, hadiahnya bagus ya. Pertanyaan keempat. Sebutkan 3 angka terakhir nomor telepon Pak Seno. Ayo. Makin sulit ternyata pertanyaannya. Makin sulit. Nomor terakhir 3 aja. 3 digit aja Pak, 3 digit aja. Pak Seno aja inget Pak. Kan nomornya Pak Seno gimana? Ayo. Nyerah. Aduh.
Udah adu-adu nih Pak Wirya. Memang kalau matematika hitung-hitungan itu memang Hitung-hitungan. Menuliskan ya. Iya. Karena perusahaan IT memanfaatkan teknologi untuk menghafal nomor. Oh belum. masih mencari Ya udah. Lupa saya. Oh lupa. Ayo kita buka jawabannya. 1, 2, 3. 2, 3, 5. 8. 8, 9, 7. Oh salah banget ya. Jauh sekali itu. Nomor siapa itu Pak Ade ya? Ada yang keberapa itu? Ya ampun. Oke, langsung aja. Lanjut pertanyaan dari saya. Ini susah juga ini. Kira-kira band favoritnya Pak Wirya apa yang sering karaoke Bali? Nah, Pak Wirya kan sering banget tuh karaoke tuh. Band sering favoritnya karaoke bareng apa? gak nih? Kayaknya sama-sama tahu ini kayaknya. Kita lihat Gampang dulu ini. ya. Ya, 1, 2, 3. Bon Jovi, betul. Yeay. Berarti poinnya 2,5 ya. 2,5. Nomor 2 ini bener tadi. Oh iya, 3,5 berarti ya. Iya benar. Oh iya. Tidak pernah marah. Iya baik. Langsung tuliskan 3 hal yang menjadi kriteria wanita idaman Pak Seno. Apa sih? Ayo. Tahu nggak? Sebagai kakak itu harus tahu, Pak. Pernah curhat-curhat gak sih gitu? 3. Ya. Ya. Terserah deh, 1 apa 2 enggak apa-apa dah. Terserah. Kriteria wanita Kriteria idaman wanita idamannya Pak Pak Seno. Seno. Oke. 3 ya. Ya, boleh, Iya, 3. boleh. Nambah juga enggak apa-apa. Wow. Wow. Sepertinya Bagi kalian yang panjang ini. mengincar Pak Seno, lihat ini baik-baik ya. Atau mau jadi ini ya, Dewi Natas ya? Ya, boleh nih. Biar join dulu atas. Wih, guys. Apa Oke. ya? Kok Belum, bingung? ya? Saking banyaknya. 3 ya? Iya. Boleh 3? Eh, Pak Wirya udah? 3 kalau salah satu yang sama menang kita. Iya. Oke. Ya udah boleh deh. Boleh deh, boleh. Boleh. Kita ini gue gimana nih? Enggak boleh protes kan? Iya. Rodi memang. Udah, Pak. Oh, tentu saja cantik, Pak. Kayaknya lebih tahu Pak Wirya ya? Iya. Cantik, wanita gitu. Udah Oh pasti. dong. iya ya. Baru kepikiran. Oke. Sudah? Kita Oke. buka bersama-sama. 1, 2, 3. Set. Apa itu? Klik sabar positif minded. Yang satu lagi, Waduh. cantik, tinggi, baik hati. Baik hati. Gak ada yang sama nih. Gak ada yang sama ya? Ini jawabannya global sekali, Pak. Justru biar Baik hati. Global sekali. Sekali. Gak apa-apa lah, jadi 6 ya kriterianya ya. Jadi itu ya yang Jadi mau 6 daftar, ya? yang pengen ngincer Pak Seno silakan. Oke. Siap. Langsung ini ke pertanyaan terakhir ya. Ya, pertanyaan terakhir. Yang Ini menyentuh hati. menyentuh hati ya, sepertinya ya. Kira-kira momen kebersamaan apa yang pengen diulang? Kalau bisa diulang nih, kira-kira Pak Seno sama Pak Wirya ada momen kebersamaan apa yang pengen diulang kembali? Pengen diulang lagi. Ini Yang dalam berpesan gitu. Ini yang nge-briefing dalam sekali ini, Bagus. Bagus ya. Serius. Serius. Apa? berusaha mengingat. Gue berusaha mengingat Kenal momen-momen bersama. indah gitu. Kasih lagu, deng deng deng. Masih flashback nih, masih flashback. Iya. Apa gitu? Ah ya, Bersama orang tua mungkin. jangan dikasih tahu dong. Iya kan? Oh iya betul. Kasih clue biar Bisa. cepet. Iya. Durasi. Oh, tuh. Kasih clue gitu langsung ngerti. Ya. Langsung terinspirasi gitu ya. Langsung nyangkut. Sepertinya panjang sekali. Panjang nulis cerpen. Panjang sekali. Gak susah Pak. Hei, yang briefing jangan susah-susah. Oke, udah beres ya Pak ya? Langsung aja ditunjukin ke kamera. Tunjukin, Pak. 1, 2, 3. Set. Dari Pak Wirya dulu nih. Cari ikan bareng di sawah. Oh, makan bareng bersama keluarga. Wah. Pak Wirya sama Pak Seno pernah ke sawah juga. tuh. Oh iya sering. Di Surabaya ada sawah, Pak. Ada. Oh gitu ya. Baru tahu. Ya. Oke. Oke, ini kalau nomor 7 ini semuanya benar, Pak. Semuanya pasti benar. Oke, kalau begitu kita lanjut ke segmen Segmen 3.
karena kita sekarang Biasa, spesial ya, iya. di episode spesial, jadi kita langsung ke teman-teman tim yang ada di lapangan. Ke TKP. Ya, Ingat, untuk- Anda waktu didatangin tim nanti Anda harus pura-pura kerja. Kerja beneran. Kerja beneran dong ya. Siap. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi dengan Helvia dan Teza. di Monster Kuy Kuy, kuy, kuy. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Kepa Baru dan ini adalah markasnya Digital Marketing dan Monster Studio. Hari ini kita mau grebek teman-teman yang ulang tahun di bulan Desember. Ada siapa aja sih di sini? Ikutin yuk, kuy. Assalamualaikum. Ya, orangnya nggak ada dong. Nggak ada guys. Mas Dede. Mas Dede kemana? Mas Dede kemana guys? Oh, ternyata Mas Dede di toilet guys. Kita tungguin aja apa kita gedor-gedor aja nih. Selamat ulang tahun. Mas Dede. Kita lagi gerebek Mas Dede nih, kebetulan siap. lagi di depan toilet. Ini spesial ya, gerebeknya di toilet. Jadi Mas Dede ulang tahun di bulan ini kan? Tanggalnya tanggal berapa? 6. Tanggal 6. Harapan di ulang tahun ini apa? Harapan pribadi apa buat Pribadi, karir, untuk perusahaan juga. kalau karir sih berharap keluarga sehat-sehat ya. Amin. Terus bisa kaya-raya. Amin. Iya, ya kalau Monster Group ya semoga tetap bertumbuh. Teman-teman juga terus semangat semuanya buat kasih yang terbaik, capai yang terbaik. Karena kalau bersama pasti bisa. Amin. Tetap semangat aja semuanya. Karena kalau bersama pasti bisa. Nah, Oke. Jadi gini Mas Dede. Mas Dede harus datang ya nanti di acara birthday party kita. hmm, Oke. Ya. Ditunggu kehadirannya loh Mas Dede. siap 86. Terima kasih. Aduh. Apa nih? Om, kan ulang tahun nih. Harapan dong untuk diri sendiri dan untuk perusahaan. Karir. Insya Allah kalau berharap di tahun-tahun selanjutnya sih selalu make wish yang lebih besar lagi, semakin besar lagi untuk perusahaan, diri pribadi semakin besar juga, keluarga semakin baik. Ya, ini sih. Itu aja sih doanya. Om jangan lupa datang ya nanti di acara birthday party kita. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa datang. Bisa lah, orang tinggal turun. Masa nggak mau datang ya? Thank you. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Halo guys, sekarang kita ada di Mandala Utara dan ini adalah markas besarnya Monster Max. Jadi di sini ada yang ulang tahun juga. Siapa dia? Tetap ikutin kita di Monster Kuy. Siang Pak. Selamat siang juga. Siap. Silakan. Misi Pak. Selamat siang, Mas Zo. Jadi ini yang ulang tahun. Selamat ulang tahun di bulan ini. Tanggal berapa, Mas? Tanggal 28. Tanggal 28. Makasih ya. Iya, belum sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Iya nggak apa-apa. Ha-ha. Daripada nggak sama sekali ya. Iya bener. Jadi Mas, harapannya di tahun ini apa? Ya tambah lebih baik lagi ya, kan sekarang lagi krisis juga, lagi ada pandemi jadi mempengaruhi semua hal, jadi lebih ya stabil dulu ya Amin. Gitu. Iya. Iya. Jadi besok jangan lupa datang ya ke studio kita. Birthday party. Iya. Kita tunggu loh, jangan sampai nggak datang pokoknya. Pokoknya aku tungguin, harus datang. Baik. Harus datang ya. Iya, semoga ya. Oke. Udah guys. Kayaknya malu-malu. Udah, sekarang kita mau kemana lagi? Tetap ikutin aku ya.
Jadi ini yang ulang tahun di bulan ini, guys. Kamu ulang tahun tanggal berapa sih? Tanggal berapa ya? Ih, Tanggal 28. tanggal 28. Berarti belum ya, nggak apa-apa lah. Kamu kenapa sih? Kaget ada apaan ini? Berarti kita berhasil, guys. Berhasil ya. Membuat dia kaget tuh. Bengong sampai bengong loh orangnya loh. Speechless, ada apa? Aduh. Ada acara apa? Ini kita lagi ada di segmen Grebek Kuy. Oh gitu. Iya. Jadi terus harapan kamu apa di ulang tahun ini? Ulang tahunnya belum, Mbak? Nanti lah, nanti nggak apa-apa nanti. Harapan dulu. Harapannya yang jelas jadi pribadi yang lebih baik aja. Amin. Terus? Bermanfaat untuk sesama. Itu Amin. aja. Gemes. Oke. Oke. Terus kamu jangan lupa datang ya di acara kita besok. Oh iya, insya Allah datang. Harus datang. Oh, kok ngancam gitu ya? Iya, kita semua mau lihat Mbak Desi di ini ya, di acara birthday party ya. Oh gitu. Harus datang ya besok. Bye bye. Bye bye dulu dong. Grebek Kuy. Grebek Kuy. Nama segmennya Grebek Kuy. Grebek Kuy. Oh iya. Kuy 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 gitu. Ayo mulai. Grebek Kuy. Kuy gitu. Oke. Terima kasih. Dadah. Oke guys. Jadi ini nih lihat baca. Please respectful, be infinity, quiet. Harus diem guys. Kita berisik banget dari tadi. Jadi harus diem. Kalau di sini harus diem. Oke. Permisi. Hai Mbak Tisa. Jadi ini headnya guys. Mbak Tisa. Ada Mas Ferry nggak? Suka aja nggak apa-apa nih. Aku pakai sepatu. Maaf ya. Jadi ada Mas Ferry nggak? Si Tulang tuh masuk shift 3 sih kebetulan. Oh jadi belum datang ya? Belum, paling nanti sih jam 10 lebih 55 menit mungkin. Malam? Iya malam, karena startnya kan jam 11 malam. Oh alah, jadi dia masuk malam guys. Mbak Tisa, Iya. minta tolong dong, teleponin suruh datang ke sini. Aku mau bikin surprise. Ingin bikin surprise Buat birthday party. Dia kan ulang tahun kan bulan ini. Iya. Iya, paksa Mbak Tisa. Paksa aja harus datang gitu, harus datang. boleh ya cuy. Iya. Aku tungguin loh. Jadi guys, kita paksa aja dia buat datang. Kau bisa pulang ke kantor nggak? Tuh guys, harus datang pokoknya. Soalnya ada ini lah, pokoknya bisa nggak? Semoga bisa ya guys ya. Biar kita gerebeknya tuh lancar gitu guys. Paksa Mbak Tisa, paksa. Nggak bisa pulang ke kantor pulang. Suruh paksa Mbak Tisa. Harus datang. Ya ampun, ya udah deh, makasih ya Tulang. Gimana Mbak Tisa? Tuannya apa namanya? Si Tulangnya baru aja nyampe di pasar Minggu, dia ke tempat saudaranya. Ya, gak bisa dong. Gak bisa, paling tadi sih dia ngomongnya nanti habis isaan baru pulang, karena dia baru nyampe banget ke pasar Minggu. Malam guys, terus kita harus nungguin dia malam. Gimana dong? Gak bisa dong guys. Padahal pengen banget digerebek emas yang satu ini. Jadi gimana? Gak bisa. Ya palingan malam sih. Bisa. Aduh, sedih banget ya nggak sih guys? Ya udah deh. Makasih ya Mbak Tisa. Ya, sama-sama. Makasih tim. Sama-sama. Sudah ganggu hari ini. Kita ganggu berapa menit? Thank you ya. Selamat bekerja lagi. Oke guys, jadi kita tadi udah muter-muter dari Kepabaru, terus Mandala Utara, Ruko Mandala, sampai akhirnya ke Aren. Kita ketemu lagi di studio ya. Bye-bye. Sampai jumpa di Grebek Kuy. Kuy, 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 kuy. Harus menilai performa karyawan, tapi perlu mengingat-ingat satu semester lalu. Kamu harus coba yang satu ini. My Scorecard, solusi terbaik dalam mengelola performa tim.
berikan umpan balik dan penilaian kerja kapanpun dan dimanapun. Sistem ini terintegrasi pada desktop maupun smartphone Anda. Cara penggunaannya pun sangat mudah. Tinggal CSR aja, create, submit, review. Lalu, kamu bisa dapetin penilaian langsung secara real time. Proses penilaian kinerja setiap saat tanpa jeda. Feedback dari atasan untuk setiap aktivitas dan perekaman semua aktivitas tanpa terkecuali. Jadi, tunggu apa lagi? Download My Scorecard sekarang di App Store dan Google Play Store. My Scorecard, your partner to sharpen your talent. Yang kau ingin katakanlah, yang kau mau katakanlah padaku. Tak ingin kau merubah keadaan ini. Aku merindukan kamu yang dulu. Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama Helvia di Monster Kuy. Oke, barusan kita habis aja melihat liputan dari Grebek Kuy yang langsung dibawakan oleh Kak Ani. Nah, sekarang ini kita langsung aja tanyain di mana ya Kak Aninya ya? Kok nggak datang ke sini? Di mana ya Kak Ani? Teman-teman ada yang tahu Kak Ani di mana nggak? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Wah, ternyata ini pesertanya. Mas tahu Kak Ani di mana? Ya, tadi dia duluan sih berangkat. Duluan, ya udah deh nggak apa-apa, langsung aja ya. Karena Kak Ani yang nggak bisa datang, kita sangat berterima kasih dengan Kak Ani karena sudah sempat mewawancara teman-teman yang hadir kali ini. Oke, apa kabar teman-teman semua? Baik ya, apalagi yang ulang tahun nih, baru beres ulang tahun, pasti lagi senang-senangnya kan? Udah perkenalan, harapan-harapannya juga sudah disampaikan. Semoga apapun harapan teman-teman, maupun itu buat diri sendiri maupun buat Monster Group itu dapat tercapai. Amin. Oke, langsung saja karena di segmen ini kita bakal main games. Kita sambut balon ajaib. Wow. Kaget gak? Kaget. Aku Oke, ini dia kaget. balon ajaib kita. Nah, tahu gak kita mau main games apa? Belum tahu ya? Nah, sekarang ini kita mau main games Truth or Dare. Jadi tantangan atau jawab jujur. Pernah main ini nggak sebelumnya? Belum ya? Langsung aja ya, kita langsung mainin. Nah, buat teman-teman yang ada di sini, mungkin boleh dimulai dari Bapak ya. Boleh milih salah satu di antara kedua balon ini. Apapun nanti yang ada di kertas itu, Bapak harus ngelakuin ataupun ngejawab pertanyaannya. Ya? Oke. Sip. Wow. Oke, boleh langsung diambil, Pak? Dibacakan apa itu tantangannya? Pamit dari grup WA yang menurut kamu tidak penting. Nah, ada nggak tuh? Mungkin grup reuni SMP, SD, SMA gitu. Ada sih. Ada. Siap. Mau dilakukan atau? Dilakukan langsung. Dilakukan aja. Ya. Boleh kalau begitu ya, kita lihat. Oke, sip. Ternyata emang suka tantangan ya. Bapaknya kan tadi udah bilang suka tantangan. Ternyata bener dilakuin loh. Gimana kata-katanya? Atau mau dirangkai dulu? Apa langsung mohon maaf saya pamit gitu? Iya. Asal jangan grup keluarga aja. Asal jangan grup keluarga ya Pak ya? Nanti dicor dari kakak lagi. Iya. Diusir langsung. Oh ini teman-teman aja. Jadi nggak jadi yang tadi. Oh, nggak jadi. Teman grup yang di JCC aja. JCC, boleh. Mau diketik dulu mungkin? Ketik dulu. Ketik dulu. Nanti kalau sudah diketik boleh langsung ditunjukin ke kamera ya Pak ya. Udah dikirim belum? Dikirim dulu dong. Oke.
karena bapaknya sudah melewati tantangan dan pertanyaan yang harus dijawab jujur, langsung aja kita ke Mas yang sebelahnya. Mau pilih yang mana? Tadi, oh iya itu boleh. Mau milih yang mana? Ini jawab jujur, yang sebelah situ tantangan. Iya. Jawab jujur, mana dia? Mana? Oke. Dipegang dulu. Oke, jawaban jujur yang harus disampaikan oleh Mas Timothy. Pengakuan dosa yang kamu lakukan di kantor. Apa yang pernah kamu lakuin sih di kantor? Yang tidak diketahui oleh orang banyak? Yang nggak diketahui oleh orang banyak. Iya. Yang merasa berdosa banget gitu, kayak kenapa sih gue ngelakuin itu gitu. Apa nggak pernah ngelakuin dosa? Nanya teman sebelahnya. Mungkin main waktu kerja. Oke, main games gitu ya. Mungkin buat meluangkan di saat jenuh juga kali ya. Oke, boleh lah ya. Lanjut ke Mas sebelahnya. Mau milih tantangan atau jawab jujur? Jawab jujur aja deh. Jawab jujur, berarti yang ini. Ya nggak nyampe. Lompat aja nggak apa-apa. Bantu dong. Apa mau digendong? Loncat deh, loncat. Wow. Oke, boleh langsung diambil, langsung dibacakan. Jika diberi kesempatan, jabatan siapa yang ingin kamu gantikan? Pertanyaannya berat-berat ya ternyata. Boleh? Apa ingin ada waktu untuk berpikir dulu? Mikir dulu deh. Mikir dulu, boleh. Kayaknya berat banget ya. Kalau boleh tahu sekarang di posisinya di mana? Posisi saya sebagai R&D di Monster Mac. Oke, kalau misalnya disuruh milih pengennya di mana gitu. Menggantikan jabatan siapa gitu? Mungkin saya menggantikan posisi atasan saya ya mungkin, tapi gitu. untuk waktu ke depan karena saya masih belajar. Harus belajar terus ya. Uh-uh. Oke deh kalau begitu. Selamat sudah melewati tantangannya. Pertanyaannya maksudnya. Lanjut ke Mas Dede. Mau milih yang mana? Jawab jujur aja deh. Jawab jujur aja. Kenapa pada nggak mau tantangan ya di sini ya? Karena tantangan pertama terlalu berat. Oh, terlalu berat. Jadi ya, pada takut. Trauma ya. Oke, boleh lanjut. Nyampe. Oke, Mas Dede boleh langsung diambil. Dibacakan. Oke. Apa itu pertanyaannya? Sebutkan inisial nama seseorang yang kamu sukai dan tidak sukai di kantor. Mau jawab jujur atau mau dikasih tantangan? Jawab jujur aja deh. Jawab jujur. Oh, ternyata Mas Dede ini sangat jujur yang sekali. paling disukai ya? Iya. Tantangan aja, Mas. Tantangan aja. Yang paling disukai ya Pak Ferdi lah. Pak Ferdi. Oh, karena Pak Ferdinya ada di sini. Karena HR. Oh, karena HR. Oke, kalau begitu Pak Ferdi. Padahal yang disuruh inisialnya loh, tapi disebutin nama orangnya. Iya, maaf. Oke, kalau yang tidak disukai siapa? Yang nggak disukai. Kali kan udah nyebutin nama, berarti harus nyebutin nama juga dong. Iya, yang nggak disukai. Siapa itu? Iya aja deh. Kok iya? Aku tidak disukai guys. Gimana ini? Apa aku pamit aja? Iya, aman. Oke teman-teman, kita baru saja menyelesaikan game Truth or Dare ini dan teman-teman semua sudah melewati tantangan dan pertanyaan jujurnya. Untuk lanjut ke segmen berikutnya, kita akan lanjut party atau makan-makan. So jangan kemana-mana, tetap di Monster Kuy. Kuy.
jika nanti ku sanding dirimu. Miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Oke, kembali lagi di Monster Kuy. Kuy. Karena sekarang udah ada kuenya, langsung aja kita tiup lilin ya buat teman-teman yang ada di sini. Tapi karena sekarang lagi pandemi, kita nggak bisa tiup lilin bareng-bareng. Jadi kita mensiasatinya dengan kipas. Oke? Yuk teman-teman di sini bantuin kipas semuanya. Yeay. Oke, selamat teman-teman semua. Oke teman-teman semua, akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Karena kita udah tiup lilin, sekarang kita akan memberikan kado kepada teman-teman yang berulang tahun sekaligus merayakan Hari Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu teman-teman yang ada di belakang layar, ayo maju ke depan semuanya. Kita rayain bareng-bareng. Yes, sekaligus kita akan menyerahkan kado untuk teman-teman yang berulang tahun. Selamat ya, semoga kadonya dapat bermanfaat. Amin. Oke teman-teman semua, kita sekarang akan merayakan Hari Natal dan Tahun Baru. Nah, sekarang kita akan merayakannya dengan menghitung mundur. Oke, teman-teman semua, aba-aba ada di aku ya. Oke, mulai dari hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Semoga apa yang diharapkan oleh teman-teman semua di tahun depan dapat terkabulkan. Oke, langsung aja. Aku Helvia Febriza, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap di Monster Kuy. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi akan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Semua menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Kami mewakili manajemen dari Monster Group mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga tahun 2021 ini kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, kita semua semakin bertumbuh dengan luar biasa dan kita bisa membantu lebih banyak orang. Amin. Amin.